Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai pengamanan perangkat pribadi dan pengamanan data pribadi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Juika dengan NPM 2121120 dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Eva Nurmalasari, NPM 21215151118. Perkenalkan, nama saya Indriani Mira Putri dengan NPM 212151124. Saya Alisa Rahmawati dengan NPM 212151505. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nafiti Fauziah dengan NPM 212151516. Oke teman-teman, langsung saja ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 mengenai pengamanan data pribadi dan juga perangkat pribadi. Pengamanan perangkat pribadi. Di sini ada definisinya. Keamanan komputer atau computer security merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Lalu di sini ada definisi menurut para ahli. Menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Di sini juga ada menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Nah, tadi mengenai definisi pengamanan perangkat pribadi. Lalu di sini ada mengenai metode keamanan. Untuk metode keamanan sendiri terbagi berdasarkan level. Metode pengamanan komputer dibedakan berdasarkan level keamanan dan disusun seperti piramida, yaitu yang pertama ada keamanan level 0. Maksudnya keamanan fisik atau physical security atau keamanan tingkat awal. Apabila keamanan fisik sudah terjaga, maka keamanan dan di dalam komputer juga akan terjaga. Lalu di sini ada yang kedua, keamanan level 1. Untuk keamanan level 1 sendiri terdiri dari database security, data security, dan device security. Pertama, dari perbuatan database dilihat apakah menggunakan aplikasi yang sudah diakui keamanannya. Selanjutnya adalah memperhatikan data security, yaitu pendesainan database. Karena pendesainan database harus memikirkan kemungkinan keamanan dari database. Terakhir adalah device security, yaitu adalah yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. Nah, lalu di sini yang ketiga ialah keamanan level 2. Untuk keamanan level 2 sendiri, maksudnya keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1. Lalu di sini ada keamanan level 3. Untuk keamanan level 3 sendiri merupakan information security atau informasi-informasi seperti kata sandi yang dikirimkan kepada teman atau file-file yang penting karena takut ada orang yang tidak sah mengetahui informasi tersebut. Nah, yang kelima di sini ialah keamanan level 4. Keamanan ini adalah keseluruhan dari keamanan level 1 sampai level 3. Apabila ada satu dari keamanan itu tidak terpenuhi, maka keamanan level 4 juga tidak terpenuhi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Eva Nurmalasari mengenai metode keamanan. Di sini ada berdasarkan sistem metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian, yaitu antara lain yang pertama ada network topology. Nah, network topologi ini merupakan sebuah jaringan komputer yang dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal dan juga jaringan internal. Kemudian kelompok jaringan eksternal diantaranya
Kemudian, kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal disebut sebagai Demilitarized Zone atau DMZ. Yang kedua yaitu Security Information Management. Nah, Security Information Management atau biasa disingkat dengan SIM merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer. Nah, SIM ini berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Pada perkembangannya, SIM tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dari semua peralatan keamanan jaringan komputer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk analisis data melalui teknik korelasi dan query data terbatas, sehingga menghasilkan peringatan dan laporan yang lebih lengkap dari masing-masing serangan. Dengan menggunakan SIM, pengelola jaringan komputer dapat mengetahui secara efektif jika terjadi serangan dan dapat melakukan penanganan yang lebih terarah. Kemudian yang ketiga yaitu IDS atau IPS. Nah, IDS ini kepanjangan dari Intrusion Detection System. Sedangkan IPS kepanjangan dari Intrusion Prevention System, yang mana merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar ataupun pihak dalam. Nah, dalam membuat keputusan apakah sebuah paket data berbahaya atau tidak, IDS dan IPS dapat menggunakan metode. Yang pertama, di sini ada dua metode. Yang pertama yaitu Signature Based Intrusion Detection System, yaitu telah tersedia daftar signatur yang dapat digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah Anomaly Based Intrusion Detection System, yaitu harus melakukan konfigurasi terhadap IDS dan IPS agar dapat mengetahui pola paket seperti apa saja yang akan ada pada sebuah sistem jaringan komputer. Nah, paket Anomaly adalah paket yang tidak sesuai dengan kebiasaan jaringan komputer tersebut. Dan yang terakhir yaitu port scanning. Nah, port scanning ini biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dengan cara mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Selanjutnya yaitu keamanan komputer ini sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain ialah yang pertama ada privasi. Privasi ialah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Intinya ialah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Kemudian yang kedua ada confidentiality, ialah data yang diberikan kepada pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Yang ketiga yaitu integrity, merupakan penekanan, yang merupakan sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Yang keempat, authentication, ialah ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya, apakah cocok atau tidak. Apabila cocok diterima dan apabila tidak akan ditolak. Yang kemudian terakhir adalah yang kelima, availability, yaitu aspek ini ialah berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah hal yang penting dan juga merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua yaitu analisa resiko, adalah identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dapat dirugikan. Yang ketiga yaitu perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer baik PC maupun yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat yaitu alat. Nah, alat
atau tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang terakhir yaitu prioritas. Nah, prioritas merupakan perlindungan PC secara menyeluruh. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indriani Meila Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan materi selanjutnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengamanan data pribadi. Nah, database atau basis data merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi, karena database mengandung informasi yang sangat sensitif yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Seluruh perangkat organisasi harus bekerja terus-menerus untuk mengidentifikasi dan memulihkan kerentanan tersebut dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia. Selain itu, penting untuk melakukan analisis dan audit untuk memastikan bahwa postur keamanan basis data tetap baik dan juga menunjukkan kepatuhan terhadap dokumen kebijakan yang menuntut tingkat keamanan tinggi. Keamanan database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk yang sengaja maupun bukan. Artian, ancaman di sini berarti segala situasi yang sifatnya mempengaruhi sistem atau bahkan merugikan. Pada sebuah sistem database dikenal istilah administrator database. Administrator database memegang peranan penting karena mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database. Hampir semua organisasi menggunakan database dalam beberapa bentuk untuk melacak informasi seperti catatan pelanggan dan transaksi, informasi keuangan, dan catatan lainnya menurut Howard pada tahun 2013. Database yang mengandung banyak data sensitif ini dapat dijual atau dicuri yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan bisnis atau reputasi, terutama jika organisasi tersebut ditemukan melanggar peraturan atau standar industri yang menuntut tingkat keamanan data yang tinggi. Contohnya adalah bank. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai 5 tahap keamanan pada database. Terdapat 5 langkah utama untuk memastikan keamanan database menurut application security. Yang pertama, pisahkan database sensitif. Artinya, pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Kedua, eliminasi kerentanan. Artinya, terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Yang ketiga adalah enforce least privilege. Artinya, identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna 62 untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian, pantau penyimpanan atau anomali. Artinya, terapkan kebijakan yang sesuai dan pantau kerentanan yang tidak dapat diperbaiki untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah tanggapi perilaku yang mencurigakan. Artinya, selalulah waspada dan tanggapi perilaku abnormal atau mencurigakan secara real time untuk meminimalkan risiko serangan. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai best practice pada keamanan database. Langkah pertama untuk memastikan keamanan database adalah dengan mengembangkan rencana keamanan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Selanjutnya, langkah penting lain yaitu memastikan penggunaan password yang baik yang digunakan untuk menginskripsi data. Seringkali password bawaan tidak diubah oleh pengguna, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab anomali terjadi. Selanjutnya yaitu kemudian salah satu aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga keamanan database adalah dengan pelatihan keamanan dan kesadaran karyawan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui kebijakan keamanan organisasi dan praktik terbaik yang disyaratkan. 64 pelatihan yang berkelanjutan dianggap sebagai praktik terbaik dalam mencegah data sensitif terekspos keluar. Nah, selanjutnya mengenai materi berinteraksi di media sosial. Media sosial merupakan sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator serta agen of change, yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi halayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan, maupun pesan-pesan lainnya, dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Di era globalisasi yang semakin cepat, peran media sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat dihindari lagi. Untuk selanjutnya, apabila dilihat secara menyeluruh atau secara umum, menurut Mickwell terdapat 6 perspektif dalam melihat peran media sosial dalam kehidupan, terutama dalam masyarakat modern. Antara lain, yang pertama, melihat media sosial sebagai window on event and experience, di mana media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan halayak melihat yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa. Yang kedua, media sering dianggap sebagai a mirror of event in society in the world, implying a faithful reflection, di mana cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya. Karena para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lain. Untuk poin selanjutnya, yaitu memandang media sosial sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya. Untuk poin selanjutnya, yaitu media sosial sering dipandang sebagai guide, petunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Poin yang kelima, melihat media sosial sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada halayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan juga umpan balik. Untuk poin yang terakhir, yaitu media sosial sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Tidak jauh berbeda dengan peran media sosial itu sendiri. Perspektif dalam melihat peran media menurut Mickwell di atas pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa peran media dalam kehidupan sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan atau pelepas ketegangan, melainkan isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Peran yang signifikan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa media sosial berperan mempengaruhi masyarakat melalui beberapa konten. Salah satunya adalah pendidikan. Dalam konten pendidikan, media massa mencoba memberikan pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan pendengar, penonton, dan pembacanya. Misalnya, dalam konteks politik, media massa memberikan pendidikan politik, menyadarkan halayak akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga bisa lebih mengenal pemimpin atau calon presiden dan calon wakil presiden melalui debat yang disiarkan. Media sosial tentu saja sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut merupakan media sosial memiliki dampak kepada masyarakat yang merupakan hasil dari peran media sosial, antara lain yang pertama, untuk dampak positif, yakni mempererat silaturahmi, menyediakan ruang untuk berpesan positif seperti melakukan dakwah agama, mengakrabkan hubungan bertemanan dikala seseorang malu berteman di dunia nyata, menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi lowongan pekerjaan, beasiswa, dan sebagainya. Dan juga menambah wawasan dan pengetahuan seperti pengetahuan praktisi. Dan ada juga dampak negatif, yaitu bisa terjadinya penipuan,
menimbulkan rasa malas belajar, tersebar luasnya pornografi, dan juga tidak terfilterisasinya bahasa yang digunakan. Sekian pemaparan dari kelompok 6, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.